Swastiastu. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Saya Nika Debian Indrayanti, tempat tugas SD Negeri 1 Lalanglingga. Rekan saya Imadi Mega Adi Saputra, tempat tugas di SMP Negeri 2 Slemandag Barat. Dan rekan saya selanjutnya Iwayan Sri Tarini, tempat tugas di SMP Negeri 1 Slemandag Barat. Nah, pada video kali ini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 terkait pengembangan kompetensi supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Mega. Selamat siang Bu Dian. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Mega? Saya baik Bu, bagaimana dengan Ibu? Saya baik juga Pak Mega. Jadi begini Pak Mega, pada hari ini kan nanti Pak Mega akan melakukan coaching. Namun sebelum Pak Mega melakukan coaching, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan. Oke, silakan Bu. Ya, baik. Jadi begini Pak, pada saat proses coaching nanti itu kan antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur filter? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan verifikasi kepada coachee? Kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari coachnya. Nah, untuk itu nanti coachee bisa memberikan jawaban untuk menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Bapak juga menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh nggak Pak? Ya, tentu saja boleh, silakan Bu. Ya, baik. Jadi pertanyaan yang pertama ini Pak Mega ya, kompetensi coaching apa sih yang nantinya ingin Pak Mega kembangkan? Oke, baik. Jadi di sini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap coaching saya nanti. Itu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Mega. Jadi ada 3 kompetensi ya, berarti yang ingin Pak Mega kembangkan. Ya, betul. Iya. Dari ketiga kompetensi yang ingin Pak Mega kembangkan itu, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik lagi yang mana sih yang ingin Pak Mega kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Oke, jadi kompetensi yang ingin secara spesifik nih yang ingin Pak Mega kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Nah, jadi kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Mega itu sendiri seperti apa? Jadi indikator ketercapaiannya nanti itu adalah bagaimana nanti coaching itu sendiri dapat menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik. Jadi indikatornya itu adalah ketika si coachee itu bisa menemukan sendiri ya solusi atas permasalahannya, seperti itu ya Pak Mega. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Mega dari jawaban-jawabannya Pak Mega tadi. Untuk selanjutnya silahkan nanti Bapak lakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Selamat siang Pak Mega. Selamat siang. Begini Pak, Bapak ada waktu untuk siang ini Pak? Tentu saja Bu, apa ada yang ingin Ibu sampaikan? Begini Pak, saya ingin Bapak meluangkan waktu sebentar untuk saya, karena saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit sama Bapak. Seperti itu Pak. Oke, tentu saja Bu. Jadi Ibu mau ngobrolin apa ini dengan saya? Jadi begini Pak, tadi saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Dapat teguran yang bagaimana itu Bu? Ini tadi kepala sekolah manggil saya. Beliau itu komplain karena siswa yang piket di depan ruang kepala sekolah itu kan biasanya setiap hari Jumat itu kebetulan kelas saya yang mendapatkan tiket untuk membersihkan ruangan di depan kepala sekolah. Nah, kata Pak kepala sekolah, ruangannya itu atau di depannya itu kurang
kurang bersih, masih banyak sampah seperti itu Pak. Jadi saya bingung ini karena saya wali kelasnya seperti itu. Berarti masalahnya ibu ini siswa-siswa ibu tidak melaksanakan tugas piketnya dengan baik. Iya, Ibu, ya. betul Pak. Dan sehingga ibu mendapatkan komplain dari bapak kepala sekolah. Iya, benar sekali. Jadi kepala sekolah itu tiap hari Jumat selalu kesal. Jadi beliau mengatakan bahwa setiap hari Jumat di depan ruangan itu tidak pernah bersih dibandingkan dengan hari-hari yang sebelumnya. Dan kebetulan hari Jumat itu memang kebetulan kelas saya yang membersihkan. Jadi anak-anak itu yang membersihkan. Dan beliau selalu menyatakan bahwa setiap hari Jumat sampah-sampah itu masih selalu ada. Gitu. Jadi beliau komplain Pak. Oke, baik, saya sudah bisa menangkap permasalahan yang ibu hadapi. Jadi gini Bu ya, ibu kan sekarang lagi bincang-bincang sama saya. Nah, di akhir obrolan kita nanti, apa yang ingin ibu dapatkan dari pembicaraan ini? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi tentang permasalahan saya tadi Pak, tentang bagaimana cara anak-anak mau tiket lebih bersih lagi. Ya. Nah, kembali ke permasalahan tadi, kalau siswa yang piket di hari lain itu bagaimana Bu selain hari Jumat itu? Kalau saya lihat sih yang seperti Bapak Kepala bilang itu nggak ada masalah sih Pak. Kalau hari-hari yang lain itu mereka sudah selesai melaksanakan tugas piket itu sebelum jam 7. Jadi kalau saya perhatikan halaman itu sudah bersih semua. Nah, kalau menurut ibu sendiri, kira-kira apa yang membuat siswa-siswa ibu itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik? Kalau saya perhatikan anak-anak saya itu sepertinya mungkin karena pembagian tugas piketnya yang kurang benar ya Pak ya. Jadi anak-anak itu sepertinya rasanya malas piket gitu. Jadi untuk kumpul di hari Jumat untuk melaksanakan tugas piket itu rasanya agak-agak malas gitu Pak. Baik. Nah, sekarang coba ibu ingat-ingat dulu siapa-siapa saja siswa ibu yang piket di hari Jumat itu dan bagaimana kondisi mereka. Sebentar Pak, saya ingat-ingat dulu ya. Kalau tidak salah, jadi anak-anak yang piket pada hari Jumat itu ada Rifki, kemudian ada Rehan, sama Iqbal, kemudian ada Dwi sama Mantram Pak. Tapi kalau saya perhatikan di sana kan ada 5 anak yang piket Bu ya, Iya, ada 5 anak. Tentunya ibu sebagai wali kan pasti sudah mengetahui kondisi anak ibu tersebut. Nah, kalau menurut ibu, apakah kelima anak-anak itu adalah mereka anak-anak yang rajin biasanya? Nah itu tadi dia Pak. Setelah saya memperhatikan seperti yang Bapak barusan sampaikan, baru saya di sini agak ngeh ternyata anak-anak yang saya kumpulkan untuk piket di hari Jumat itu adalah anak-anak yang sering nakal, kemudian sering datang terlambat. Seperti Mantram dan Dwi itu kalau datang ke sekolah itu mepet waktu dengan jam-jam sekolah. Sedangkan yang lainnya sih memang agak susah dikasih tahu gitu Pak. Maksud ibu susah dikasih tahu yang seperti apa itu? Ya mereka bertiga itu memang agak berbeda dari teman-teman yang lain, agak gimana gitu ya. Jadi agak bebal tuh. Misalkan kalau kita kasih tahu itu seperti mengumpulkan tugas itu suka terlambat dalam mengumpulkan tugas. Pokoknya setiap diberikan perintah itu ada saja masalahnya Pak. Tapi ibu sekarang kan sudah menemukan penyebab dari permasalahan itu tersebut ya? Iya Pak, benar Pak. Jadi ternyata bahwa di hari Jumat itu ternyata pembagian tugas piketnya itu ternyata yang bermasalah, karena saya malah mengumpulkan anak-anak yang memang bermasalah. Jadi secara otomatis tugas piket juga terganggu jadinya pelaksanaannya. Oke, nah ibu kan sudah bisa mengidentifikasi sendiri penyebab dari masalah itu tersebut. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang akan ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Mungkin saya akan merevisi ulang jadwal piket
Itu jadi saya akan gabungkan mereka dengan anak-anak yang rajin piket, dan saya akan tetap memantau mereka supaya tidak mengganggu juga anak-anak yang rajin piket. Saya rasa seperti itu, siapa tahu dengan kita tetap memantau tiap hari gitu perilaku mereka, siapa tahu mereka mau berubah ya Pak, tentang karena kan mereka harus tahu dengan kewajiban yang mereka harus lakukan. Ide yang bagus menurut saya. Saya juga sependapat dengan ide yang Ibu kemukakan tadi. Jadi kapan rencananya Ibu akan mulai melakukan itu? Saya rasa secepatnya, bisa mungkin pulang sekolah nanti saya akan berubah sehingga besok saya bisa menyampaikan ke anak-anak adanya perubahan tentang piket. Ya semoga ya Bu, semoga nanti setelah Ibu merubah atau merombak jadwal piket tersebut nanti akan ada perubahan. Nah, setelah tadi kita berbicara Bu, apa yang Ibu sudah dapatkan dari pembicaraan itu? Jadi setelah saya ngobrol dengan Bapak, menyampaikan permasalahan yang saya alami dengan anak-anak sampai saya mendapatkan teguran, jadi akhirnya saya mendapatkan solusi. Jadi saya harus merubah jadwal piket, jadi biar nggak dapat teguran lagi dari kepala sekolah. Jadi saya harus melakukan secepatnya perombakan jadwal piket. Oke, baik. Nah, untuk piket Jumat depan, jadi saya juga penasaran Bu ya, tolong nanti ceritakan kepada saya juga apakah ada perubahan, karena saya juga pengen tahu apakah solusi yang Ibu dapatkan itu bisa untuk mengatasi permasalahan. Oke, siap Bapak. Mungkin setelah hari Jumat gitu ya, apakah saya akan mendapatkan teguran kembali lagi dari kepala sekolah atau tidak? Jadi kita bisa mungkin minggu depan kita bisa berbincang-bincang lagi Bapak. Ya, tentu saja Bu. Astungkare Pak, dan terima kasih atas waktunya Pak, sehingga hari ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya. Saya tunggu kabar baiknya Bu ya. Ya, astungkare Bapak. Ya, kita bertemu kembali. Tadi Pak Mega sudah melakukan coaching ya? Ya, sudah. Bagaimana ini hasilnya Pak Mega? Hasilnya bagus sekali, karena coach saya itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Wah, senang sekali ya saya mendengarnya ya. Tadi pun saya juga sudah amati secara langsung ya, Pak Mega sudah melakukan coaching. Nah, sekarang langsung saja kita bahas terkait dengan refleksi hasil observasi saya terkait dengan ketercapaian kompetensi yang sebelumnya Pak Mega sudah sampaikan nih, keterampilan yang ingin ditingkatkan, kan seperti itu ya Pak Mega ya. Oke. Baik Pak Mega, untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Pak Mega sebutkan di awal sebelumnya, apa yang Pak Mega sudah lakukan? Nah, tadi saya sudah pertama saya sudah memberikan kehadiran penuh. Selanjutnya saya sudah mencoba untuk menjadi pendengar yang aktif dengan fokus memperhatikan. Selain itu saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach itu sendiri dalam usaha untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik Pak Mega, setelah saya amati secara langsung pun saya sudah melihat juga bahwa Pak Mega sudah melakukan hal-hal yang disebutkan tadi dan sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih Bu Dian sudah menyampaikan penilaian kepada saya secara langsung selama proses coaching tadi. Baik Pak Mega, selanjutnya nih apa sih kira-kira atau rencana langkah-langkah selanjutnya untuk Pak Mega mengembangkan kompetensi terkait dengan memberikan pertanyaan berbobot? Baik, nah dari apa yang sudah saya lakukan tadi, tentunya saya akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Saya ingin tahu kekurangan-kekurangan saya dalam melaksanakan coaching. Selain itu, setelah saya mengetahui kekurangannya, saya akan belajar lebih banyak lagi dengan mencari referensi-referensi. Oke Pak Mega, kira-kira kapan nih rencananya Pak Mega akan mencari referensi untuk pengembangan diri yang lebih baik lagi? Akan segera saya lakukan secepatnya Bu. Baik, saya tunggu ya Pak Mega ya. Jadi nanti kalau Pak Mega sudah menemukan referensi dan sudah belajar mengembangkan diri lebih baik lagi, kita bertemu untuk melihat progresnya. Siap, terima kasih Bu Dian. Oke baik, sekian saja Pak Mega, silahkan lanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu.